Episode 25. Aku terima. Franklin menatap sendu ke wajah pucat Fanny yang sedang berbaring di ranjang pasien. Hatinya begitu sakit bagai disayat pisau ketika mendengar penjelasan dari dokter yang mengatakan bahwa kandungan Fanny lemah. Fanny harus bed rest total agar tidak terjadi apa-apa dengan janinnya. Tangan Franklin tidak pernah terlepas dari genggaman tangan Fanny. Dia merasa menjadi orang yang paling tidak berguna apalagi dengan calon babynya. Aku akan pulang. Jagalah Fanny bersama Mimi di sini. Ucap Paman Paul menepuk bahu Franklin. Tentu saja Paman, aku akan selalu menjaga wanita yang sangat kucintai. Paman pulang saja, jawab Franklin menoleh dan tersenyum. Mimi hanya menatap diam ke arah Fanny yang belum membuka matanya sejak tadi. Sebenarnya dia merasa sangat khawatir dan kasihan dengan sepupunya itu. Apa aku harus mencari nomor Harry dan memberitahu keadaan Fanny? Dia sedang hamil dan membutuhkan sosok ayah dari calon bayinya. Ya, Harry harus tahu tentang ini. Apalagi kandungan Fanny begitu lemah, dia membutuhkan sosok Harry di sampingnya. Mimi membatin. Aku keluar dulu ya. Kalau Fanny sudah siuman tolong kabari aku. Ucap Mimi. Ya, jawab Franklin singkat. Mimi memutuskan untuk pergi keluar. Dia akan menghubungi Harry lagi. Sebenarnya Mimi tidak setuju kalau Franklin mengajak Fanny untuk menikah. Dari awal dia sudah merasa tertarik dengan Franklin. Mimi adalah tipe wanita pemilih. Dia tidak gampang suka dengan pria tampan yang berada di sekitarnya. Tapi melihat Franklin tiba-tiba membuatnya tertarik dan ingin mengenalnya lebih, Mimi terlihat mengambil ponsel dan mencari nomor seseorang. Sepertinya, Mimi harus mencoba menelepon kembali nomor Harry. Akan ku coba hubungi lagi. Wanita itu masih sibuk menghubungi nomor Harry yang kemarin tidak tersambung. Tut, tut. Tersambung, pekik Mimi. Ayo Harry, angkat teleponnya. Mimi bergumam sendiri. Halo? Halo Harry, ini aku Mimi. Aku mau memberitahumu sesuatu. USC 10 PM. Di sebuah apartemen yang tidak terlalu besar, terlihat seorang pria yang sedang memegang segelas wine di tangannya. Ya, pria itu adalah Harry. Setelah ditinggalkan oleh Fanny dan seluruh hartanya disita oleh papa tirinya, pria itu menjadi sangat terpuruk. Setiap hari, dia selalu melakukan pencarian terhadap Fanny yang sampai saat ini masih resmi menjadi istrinya. Setelah melihat alat tes kehamilan itu, Harry menjadi sangat menyesal karena telah menyakiti Fanny. Tapi setelah kepergiannya tanpa jejak itu, Harry menjadi semakin stres ketika tidak dapat menemukan sang istri di seluruh negara. Rahangnya sudah penuh dengan bulu yang tumbuh lebat, rambutnya kusut tidak terawat. Kebahagiaan yang telah dia hancurkan benar-benar membuatnya menjadi pria paling buruk di dunia. Semuanya telah hilang gara-gara perselingkuhan yang dia lakukan dengan mantan sekretarisnya sendiri. Untungnya dia masih mempunyai sebuah apartemen di sudut kota yang dia beli dengan uangnya sendiri sebelum dia menikah dengan Fanny. Tapi sepertinya sekarang dia merasa hidupnya telah kembali. Karena baru saja mendapatkan sebuah informasi yang begitu penting. Akhirnya aku menemukanmu sayang. Aku berjanji akan membawamu pulang bersama calon baby kita. Ucap Harry sambil menggoyangkan gelas kecil yang masih berisi minuman itu. Perancis, Franklin masih betah menemani Fanny di ruang perawatan. Sampai pria itu tertidur di sisi ranjang sambil menggenggam erat tangan Fanny, Mimi sudah terlelap di sofa yang ada di ruangan itu. Jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Fanny terlihat mengerjapkan matanya dan membukanya perlahan. Saat pertama kali membuka mata, dia mencium aroma disinfektan khas bau rumah sakit. Fanny sudah tahu di mana dia berada. Wanita itu berusaha menetralkan cahaya lampu yang ada di ruangan itu. Fanny merasa tangannya digenggam erat oleh seseorang. Dia pun menoleh ke arah samping dan melihat Franklin yang tidur terlelap sambil menggenggam tangannya erat. Seakan tidak mau melepaskannya lagi. Tiba-tiba wanita itu merasakan perasaan yang hangat di hatinya. Fanny terlihat menarik sudut bibirnya ke atas. Dia memang masih mencintai Franklin. Tapi apa benar Franklin sangat mencintainya? Tiba-tiba, Fanny mendengar suara seseorang sedang bergumam. Fanny. Fanny, jangan pergi lagi. Aku sangat mencintaimu. Fanny, maaf. Franklin masih menutup matanya, tapi dia mengucapkan itu seolah Fanny akan pergi darinya. Fanny yang mendengar itu mencoba mengulurkan tangan satunya untuk menyentuh kepala Franklin.
Terlihat beberapa kali Franklin mengerutkan dahinya seakan bermimpi buruk dan menegangkan. Fanny, Fanny, Franklin berteriak dan tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada senyum indah menawan wanita yang selalu hadir di dalam mimpinya. Fanny, kamu sudah sadar, ucap Franklin langsung berhambur memeluk tubuh mungil itu. Fanny bisa merasakan debaran jantung Franklin yang bertalu kencang. Entah kenapa dia merasa sangat bersalah karena telah membuat pria yang sedang memeluknya ini mengkhawatirkan dirinya. Franklin, maafkan aku, lirih Fanny. Franklin melepaskan pelukannya dan menatap wajah cantik yang masih terlihat pucat itu. Tidak sayang, jangan meminta maaf. Kamu sama sekali tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Fanny, aku merasa sangat lemah tanpamu. Tolong pikirkanlah baik-baik. Baby pasti sangat membutuhkanku. Menikahlah denganku, Fanny. Kita kembali ke USA dan kita hidup bahagia bersama. Aku berjanji tidak akan pernah membiarkanmu sakit hati lagi. Ucap Franklin menangkup pipi Fanny yang sudah basah itu. Baiklah Franklin, aku menerimamu. Aku akan menikah denganmu karena biar bagaimanapun baby membutuhkan sosok ayah biologisnya. Jawab Fanny tersenyum. Franklin mencium bibir Fanny lembut. Dia merasa sangat bahagia mendengar Fanny yang mau menerimanya. Besok kita kembali ke USA dan segera mempersiapkan semuanya, ucap Franklin. Baiklah, jawab Fanny tersenyum. Mimi yang masih menutup matanya itu mendengar semua percakapan Franklin dan Fanny. Dia tidak akan membiarkan Franklin membawa Fanny ke USA karena sebentar lagi Harry akan tiba di Perancis. Bersambung.